Prabowo bicara, dari miskin terbukti cepat kaya, seperti Jack Ma. Bukan hanya satu orang yang jadi kaya, tapi jutaan orang menjadi kaya. Bagaimana? Bisa. Jutaan orang miskin jadi jutaan orang kaya? Kita akan bahas kali ini bersama saya, Paman Apik Agus Germanto, dalam filsafat dinamis. Setiap manusia selalu punya dinamika, punya semangat untuk memperbaiki diri. Yuk, kita berterima kasih pertama kepada Om Deddy Corbuzier yang sudah podcast ya, mewawancarai Pak Prabowo, sehingga bicara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa saksikan. Yang ke satu yang saya garis bawahi dari Pak Prabowo ini menceritakan tentang adanya pertempuran jenderal lawan jenderal di Jepang waktu itu ya. Nah, sebelum pertempuran itu, jenderal ke-1 mau lawan jenderal kedua nih ya. Malam harinya, jenderal ke-1 mengunjungi jenderal kedua. Jenderal ke-1 mengatakan, pasukanku sudah siap dan pasukan kamu sudah siap, kata Pak Prabowo ini. Lalu Jenderal 1 mengatakan, mungkin saja besok kita perang dan saya yang menang. Tapi ketika saya menang, maka banyak korban berjatuhan di pasukan saya. Tapi bisa jadi Anda yang menang. Dan ketika Anda yang menang, maka banyak pasukan korban mati di kubu Anda juga. Jadi siapapun yang menang akan banyak korban jatuh. Mengapa kita tidak bersatu saja untuk membangun Jepang? Itu cerita Pak Prabowo. Akhirnya kedua jenderal itu sepakat bersatu untuk membangun bersama-sama negeri Jepang dan jadi maju. Kalau saya lihat di sini Pak Prabowo mementingkan kepentingan bersama ya, kemajuan bersama seluruh rakyat, win-win solution. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo juga menceritakan ada negara miskin, jutaan orang rakyatnya miskin, jadi kaya hanya dalam 4 dekade. Contohnya adalah negara Cina, yang salah satunya orang kaya raya di Cina adalah Jack Ma, pendiri Alibaba ini. Memang benar, dalam 4 dekade ada sekitar 400 juta atau mungkin 500 juta orang miskin di Cina itu menjadi kaya. Dan menjadi hanya sedikit sekali yang miskin, 1% kira-kira. Nah, bagaimana ini Jack Ma bisa mengangkat orang-orang miskin jadi kaya, dan tentunya juga pemerintah Cina dan sebagainya, ini yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Jack Ma fokus tumbuh bersama dengan produsen. Jack Ma itu membuat marketplace Alibaba ya. Kira-kira kita juga punya kan produk Indonesia. Ada Gojek, ada Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Cuma kehebatan dari Jack Ma ini tumbuh bersama produsen. Jadi yang diutamakan oleh Jack Ma itu adalah petani yang menghasilkan buah, sayur, padi, dia jual melalui Alibaba. Sehingga ketika sukses Alibaba, petani yang tadinya miskin jadi kaya. Perajin, pembuat kerajinan, kursi, sepatu di Cina di sana ya, atau meja dan sebagainya. Tukang. Nah, ini berbeda dengan marketplace yang lain yang lebih mengutamakan tengkulak atau pedagang atau pejabat atau bos gitu ya. Nah, sehingga kalau tengkulak itu yang sukses di marketplace misalnya, maka tengkulak itu masih bisa menekan petaninya menjadi lebih miskin. Tapi Jack Ma karena langsung tumbuh bersama dengan petani, dengan produsen, maka begitu Alibaba sukses, petani sukses, maka kemiskinan yang tadi ratusan juta di Cina menjadi hilang dan menjadi kaya. Jadi memang terbukti di sana. Nah, kita bisa melihat akhirnya di sini ada yang masalah miskin itu sering saya sebutkan ada 2 tipe ya, miskin personal dan miskin struktural. Miskin personal itu memang solusinya mimpi yang besar, orang itu punya semangat, maka dia secara personal akan menjadi kaya, siapapun orangnya, dengan berjuang di negara demokrasi seperti saat ini. Tapi miskin struktural itu memang harus sistemnya yang diubah. Nah, seperti Jack Ma yang saya ungkap tadi, yang Cina yang diceritakan oleh Pak Prabowo itu mempunyai sistem yang mendukung jutaan orang menjadi kaya secara sosial. Tidak cukup hanya semangat satu orang demi satu orang. Memang kita juga butuh semangat dan butuh sistem. Nah, ini data dunia menunjukkan bahwa Cina, kalau kita lihat, di tahun 2010 itu hampir 28%-nya ya yang miskin. Mungkin kalau tahun 2000 ketika Alibaba, Jack Ma baru mulai, itu 50% barangkali ya, nanti bisa dicek. Berarti itu 500 juta miskin. Tapi langsung turun jumlah kemiskinan, dan sekarang hanya sekitar 1%. Wow, makanya Cina ini hijau kalau kita lihat peta. Karena nyaris sudah tidak ada kemiskinan. Dan terus kemiskinannya itu dikurangi terus.
Dan bahkan ketika pandemi ini, Cina sudah bangkit lagi, yang lainnya masih ada pandemi lagi. Dan kalau kita lihat Indonesia nih, Indonesia merah ya. Padahal bawahnya Indonesia, Australia hijau itu udah kayak. Dan atasnya Indonesia, Malaysia itu juga hijau ya. Nah, kita merah. Nah, merah itu berapa kita? Orang miskin di Indonesia dari data dunia itu kisaran hampir 20%, tepatnya 19,94%. Memang tahun 2010 kita hampir 45% ya yang miskin, terus turun. Nah, ini mulai stagnan 2018, 2019, 2020 malah naik lagi. 2021 itu ya mungkin stagnan. Sekitar 20% penduduk Indonesia itu miskin. Dengan penghasilan Rp15.000 per hari atau kurang. 20% itu berarti ada 50 juta atau lebih, penghasilannya hanya Rp15.000 per hari. Lalu bagaimana mengatasi kemiskinan Indonesia yang struktural itu? Yang pertama adalah meningkatkan pendidikan yang berkualitas, merata, gratis. Gratis selama 12 tahun. Ini memang sudah disarankan. Jadi SD, SMP, SMA itu gratis tis gitu ya. Dan untuk kuliah harus disediakan banyak beasiswa. Sehingga anak-anak orang miskin bisa pendidikan tinggi, kemudian kerja baik, penghasilan baik. Dan yang kedua, pemerataan kekayaan, penghasilan, sumber daya. Sehingga kalau ada orang miskin, lulus sekolah, kemudian kerja, maka penghasilannya juga harus memadai. Toh kemampuan dia baru sekolah juga, sekolahnya bagus. Nah, sumber daya, orang yang mau usaha juga mendapat kesempatan yang sama. Orang kaya, orang miskin juga mendapat kesempatan gitu. Sehingga inilah muncul nanti pengusaha-pengusaha baru, startup-startup baru. Nah, disinilah yang pemerataan hak dan kewajiban akan memunculkan orang kaya-kaya baru dan orang miskin semakin berkurang. Yang ketiga, perbanyak startup tadi ya, ada kampus pencetak startup, nih fotonya ITB, kampusnya Paman Apik. Yang ketiga, kita perlu memanfaatkan revolusi digital, transformasi digital. Seperti Alibaba tadi, dia memanfaatkan marketplace teknologi digital dengan baik. Sebenarnya Indonesia juga punya ya. Menurut saya banyak Indonesia yang kreatif. Salah satunya menurut saya yang paling menarik adalah Gojek. Gojek itu juga tumbuh bersama produsen, yaitu produsen jasa, driver Gojeknya itu sendiri atau Gokar, jasa tapi ya, atau produsen makanan, GoFood. Nah, itu menariknya Gojek. Jadi ketika warung-warung, restoran-restoran kecil dan restoran besar itu tumbuh, terutama restoran kecil tumbuh, maka Gojek makin tumbuh. Itu bagus itu, menurut saya bagus model-model kayak gitu. Bukan hanya mengutamakan tengkulak atau penjual, tapi produsen. Nah, ini Gojek bagus dan sekarang jadi menteri juga kan? Oke. Ya, satu lagi dari Pak Prabowo. Ada satu pertanyaan. Bersediakah Pak Prabowo jadi capres 2024? Ini dia, kita simak hasil survei capres. Ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Ridwan, Pak Anies, Pak AHY, dan Pak Sandiaga Uno. Jawaban Pak Prabowo, apakah bersedia? Beliau menjawab, siap jika dipercaya rakyat. Semoga sukses untuk Pak Prabowo, untuk Indonesia, untuk kita semua. Siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, kita sebagai rakyat, yuk sama-sama membangun Indonesia lebih maju. Semoga kemiskinan di Indonesia yang hampir 20% ini kita kikis, kita kurangi. Dalam waktu cepat semoga bisa 1% ya, turun jadi 1% atau bahkan di bawah 1%. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen-komen, pertanyaan, dan saran-saran di kolom komentar bawah ini. Terima kasih. Filsafat Dinamis Manusia Digital.